Nah, Bapak mah nggak akan nanya sudah hafal berapa juz, nggak, takut ngotorin hati. Dan yang paling penting bagi Bapak bukan banyaknya hafalan, tapi setiap baca Quran bisa semakin dekat dengan Allah. Setiap satu huruf jadi kebaikan. Wah, itu yang senang. Mungkin ada yang susah dihafal, nggak apa-apa. Mungkin Qurannya kangen, ayatnya kangen, pengen dibaca terus, diulang-ulang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saya memakai masker saja. Khawatir saya menularkan kepada saudara, dan saudara juga khawatir tidak pakai masker ya. Kenapa pakai masker? Apakah kurang iman? Saya bacakan sebuah hadis sahih Muslim. Sahih ini ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Makin kuat iman, makin baik dan makin dicintai Allah. Jadi siapapun di antara kita yang ingin memiliki kebaikan yang sangat banyak dan semakin dekat dengan Allah, dicintai Allah, kuncinya adalah harus makin yakin ke Allah. Lanjutannya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah, antusiaslah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Ma di sini adalah segala sesuatu ya. Jadi urusan dunia, urusan akhirat, kalau tahu itu manfaat, antusias. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, dan janganlah kamu merasa lemah. Dengar baik-baik ya. Hadis ini menceritakan siapa orang yang paling baik dan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kuat imannya. Tetapi di sana lihat, perintah pertamanya itu adalah sungguh-sungguh menyempurnakan. Kenapa saya pakai masker? Karena saya tahu ini manfaat bagi diri saya, juga bagi saudara. Saya pakai masker. Cuma jadi buram begini hadirinnya. Aduh. Rupanya bocor dari atas nih. Ayo bagaimana hadirin? Kayaknya harus dibuka dikit nih. Nah. Aduh. Lanjut ya. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Jadi dalam kesungguhan kita ikhtiar, tidak boleh lupa kepada wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Makanya protokol kesehatan itu bagus, tapi tidak cukup kalau tidak ada
wasta'in billah. Jaga jarak, itu manfaat lakukan. Cuci tangan, tidak salaman. Salaman itu kan sunnah, benar kalau sedang normal. Ini sedang tidak normal. Makanya jangan ragu. Masjid di daerah kami ditutup lagi. Kenapa? Karena di sekitar kami jamaahnya ada yang kena COVID. Bagaimana? Sudah. Kalau nggak ada lagi masjid yang lain, sholat di rumah. Kenapa? Karena itu yang manfaat. Tapi kan ke masjid itu diperintahkan. Kalau tidak darurat, ke masjid. Jadi kita harus banyak belajar supaya kita tahu apa yang manfaat untuk urusan dunia kita dan juga manfaat untuk urusan akhirat kita, dan ihris, berantusias, bersemangat, sungguh-sungguh, all out gitu. Sambil wasta'in billah, sambil semangat, sambil minta tolong, sambil protokol kesehatan, sambil juga protokol ibadah dan doa yang bagus, protokol istighfar yang banyak, protokol sedekah yang melimpah. Karena di sana datangnya pertolongan Allah. Doa bisa merubah dari satu takdir ke takdir lain. Istighfar, bala diturunkan karena dosa, bala diangkat karena tobat. Sedekah penolak bala. Jadi kalau hanya protokol kesehatan tidak cukup, tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Harus juga ada wasta'in billah wala ta'zaz, dan janganlah bersikap lemah. Kenapa? Dan karena kita tahu ada Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang maha menolong. Begitulah hadirin sekalian. Saudara tolong pastikan pakai maskernya ya semua. Mas. Karena saya mau buka. Jangan ketawa. Bagusnya jangan ngobrol, diam, ketawanya dalam hati ya. Tolong. Maaf ya, harudang. Lanjut. Jadi wasta'in billah wala ta'zaz. Ada terusannya. Inna asabaka syai'un wa inna asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu yang tidak cocok lah ya, musibah, udah protokol, tahu-tahu kena COVID, sakit dan sebagainya, fala taqul, dan janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kada wa kada, duh seandainya saya begini, niscaya akan begini dan begitu. Artinya coba kalau saya nggak datang ke situ, saya nggak akan kena nih. Nah, seandainya ini tidak boleh. Harusnya bagaimana? Qul qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innallahu, karena perkataan seandainya, taftahu amala syaiton, akan membuka tipu daya setan. Jadi indah sekali nih. Ini ilmu ikhtiar ya. Makin kuat iman, makin sempurna ikhtiarnya, makin sempurna tawakalnya. Dan ketika menimpa kepada dia sesuatu, dia ridho, qadarullah. Ini sudah takdir Allah. Saya kena ini. Wa ma syaa fa'ala, Allah berbuat apa yang dikehendaki. Dan pasti baik. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah ridho kepadanya. Jadi tidak usah heran yang pakai APD setengah mati, yang zikirnya bagus, yang sedekahnya melimpah, tetap ada yang bisa kena. Kenapa? Qadarullah Allah. Kenapa dia soleh? Kenapa dia pakai APD? Kenapa dia pakai protokol kesehatan tapi sakit? Allah punya rencana sendiri.
Mungkin Allah akan menghabiskan seluruh dosanya lewat sakit itu. Mungkin Allah akan memberikan pahala yang tidak terkejar. Mungkin Allah mau ngasih pahala yang tidak bisa diperoleh oleh sholat kita yang jelek, ngaji kita yang kurang ikhlas, tapi Allah mau ngasih pahala lewat sakit. Atau mungkin Allah akan mengangkat dia satu kedudukan yang tidak terkejar karena dia jarang tahajud, dia jarang saum, tapi dia baik dan Allah ingin memberikan kedudukan bisa disakitkan. Atau mungkin Allah mau memberikan pahala syahid. Ini orang baik, oleh Allah mau dikasih hadiah syahid, meninggalnya di akhiratnya tanpa hisab. Gitu. Jadi jangan merasa paling tawakal. Takdir mah Allah yang ngatur. Itu benar dan gak usah diomongin. Saya kuma Allah we. Hati-hati. Itu mah dalam hati. Mau kena COVID atau tidak sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Pasti itu mah gak usah diceritain, ya. Dan tugas kita kan bukan ngomongin itu. Tugas kita meyakini itu. Tapi ada tugas lain yang sebelumnya, ihris ala ma yanfa'u. Coba yang suka ngomong gitu, saya meyakinlah Allah diapain, sok atau nyebrang, ya di tol tuh ya. Silahkan, nggak usah lihat kiri kanan, nyebrang. Berani nggak dia? Saya meyakin, takut sok atau naik pohon yang tinggi itu loncat, ya. Kita tetap lampu merah harus berhenti walaupun yakin ke takdir, betul tidak? Kenapa? Karena itu yang manfaat. Pakai helm, pakai. Udah pakai helm kepala kita copot ya terserah yang punya kepala. Tapi pakai helm itu ibadah kita. Jelas hadirin sekalian? Ini kalau paham di sini jadi enak. Yang bahaya itu adalah ikhris ala ma yanfa'uk, tidak wasta'in billah. Hanya sibuk protokol kesehatan, jaga jarak, tapi enggak pernah ingat ada Allah yang menguasai virus. Salah. Ada juga yang yakin terus tapi mengabaikan perintah kesungguhan dalam ikhtiar, itu juga tidak tepat. Ada yang sudah terjadi, begini, kurang gimana doanya saya teh tahajud, kenapa kena COVID? Nggak boleh ngomong gitu ya. Kalau kita kena terima, naudzubillah min dzalik. Banyak pelajaran. Ini minum untuk siapa? Pak panitia sudah disemprot belum? Bingung saya, minum ini semprot terus saya kelenger. Nah hadirin sekalian, harus maksimal. Setuju ya? Karena sekarang di Jakarta tuh 20 dari 100 yang membawa virusnya. Pakai lagi. Lanjut adalah saya akan membahas tentang demo. Demo kekerasan demi kekerasan. Seperti apakah bagusnya? Apakah kekerasan bisa menyelesaikan masalah? Kalau itu pilihan terakhir untuk menegakkan keadilan, bukan kekerasan, namanya ketegasan ya. Tapi kalau di rumah tangga
Saya berharap kita mengamalkan surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat Allah, fabima rahmati min Allah lintalakum, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka, lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi, seandainya kamu bersikap keras dan berhati kasar, bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min haulik, niscaya mereka akan menjauh dari sekeliling. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa mereka, wasyawirkum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta, apabila kamu sudah bulat tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul mutawakkilin, sangat mencintai orang-orang yang tawakal. Nih, bapak-bapak yang galak sama istrinya, jangan heran bapak tidak diarap-arap pulang. Ya, kok aneh bapak udah pulang lagi dari kantor. Guru yang galak tidak usah heran, murid itu ngarap-ngarap gurunya sakit ya. Anak-anak maaf, guru ini sakit, alhamdulillah. Nah itu jelek hadirnya. Jadi atasan galak, ini serius hadirin ya, karena ada yang merasa galak itu wibawa, ada yang merasa dengan galak dia akan dihormati, disegani. Salah. Orang yang emosional, yang galak, itu adalah orang yang lemah. Karena orang yang kuat adalah alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang kuasa menahan amarahnya. Jadi kalau ingin lihat wah cepat marah, itu orang-orang lemah. Orang kuat itu bisa mengendalikan amarah. Jadi jangan merasa gagah ya, cepat tersinggung, cepat marah, itu menunjukkan kelemahan. Memang dalam ilmu marah ada 4. 1, ada yang mudah marah, dikit-dikit marah, dan lama sekali redanya. Ini paling jelek. Mudah marah, susah reda. Ada di bawah itu susah marah, jarang marah, tahan. Tapi sekalinya marah, 7 turunan dendam. Ini ada baiknya, tapi enggak memaafkannya jelek. Ada yang cepat marah, cepat reda. Ini lumayan, tapi efek dari marah itu bisa permanen. Karena marah itu gini, bawa papan, dikasih, tiap marah tancepin paku, cep. Astagfirullah, maaf, tadi saya marah, cabut pakunya. Pakunya hilang. Yang bekas apanya? Lobangnya. Melupakan dan memaafkan itu beda kapling. Memaafkan bisa seketika, melupakan itu tidak semudah memaafkan. Maafkan ya Bu, barusan saya hilaf nyebut Ibu mirip beruk ya.
Ya Pak, dimaafkan, tapi tiap bercermin beruk ya. Oh iya hadirin, memaafkan dan melupakan itu couplingnya beda. Memaafkan perintah Allah. Kenapa kamu memaafkan? Ya karena Allah menyuruh saya memaafkan. Tapi untuk lupa itu perlu lagi perjuangan. Dan yang terbaik adalah susah marah. Kalaupun terjadi marah, cepat reda. Gimana istri saya yang cepat marah? Ya berarti Bapak beruntung. Beruntung gimana? Kalau Bapak tidak salah, istri marah berarti gugur dosa Bapak. Kenapa ya ayah? Ya jangan nanya sama saya. Bapak yang milih dulu ya. Tapi udah dulu nggak kayak gini. Ya ada Bapak juga nggak kayak gini dulu ya. Jadi gimana nih sebagai seorang suami lihat istri yang mudah tersinggung, gini tekniknya ya. Kalau istri Bapak marah, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngomel ya, ke Bapak harus bersyukur daripada mudah marah, mudah ngomel sama tetangga. Benar? Masalahnya bisa panjang. Telen Pak, telen. Itu rezeki. Gimana caranya? Ya jadikan sarana berlatih. Saya lihat Mike Tyson kan mau tampil lagi. Waduh, itu mencari sparring partnernya, lawannya. Nah, Bapak udah punya lawannya di rumah ya. Yang ngajak ngambek terus. Sabarlah. Ingat jasa-jasa istri, perjuangannya, pengorbanannya. Enggak seberapa kata-kata yang menyakitkan dari istri dibanding dengan sakit yang dialamin istri dalam mendampingi kita selama ini. Benar? Halo? Jangan suka cari-cari kesalahan istri, pada pasti ada ya. Nggak usah dicari juga. Karena ada tuh suami sana istrinya, tapi ada suami juga yang jadi bingung karena istrinya jadi pandai mencari uang, disembunyikan di mana aja katanya, ketemu uangnya. Ada yang nggak ngerti. Nah, kenapa suami istri mencari uang kan bagus ya, disembunyikan di mana aja ketemu. Pandai mencari uang suami. Jangan ketawa, bisa mengeluarkan virus. Hadirin, tahan. Lanjut. Bagaimana supaya kita tidak marah lagi? Ingat pahala. Kalau ada orang marah ke kita, ingat kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Ya. Dan kita makin terlatih. Tenang aja. Jangan ngeladenin sifat marah orang dengan kemarahan lagi. Karena hanya akan seperti bensin menyiram api. Jadi harus bagaimana nih, seperti tisu ini. Ini bukan sulap, ya. Lihat nih, kalau marah tuh begini nih tekniknya. Kalau orang marah, set, dapat ya enggak? Tapi kalau kita lawan, set, begitu. Ngerti? Tangkap. Suami marah, capek, Bu. Jadi lelaki itu capek. Susah sekarang nyari uang tuh. Terus ibu ngomong, Bapak mah belum nyobain jadi perempuan.
Saya ini hamil, Pak. Melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Bapak aja kemarin sakit perut, ambeien. Dari damai? Enggak. Suami mah capek, kalian harus ngerti. Ibu juga capek, tahan. Set, tangkep. Iya, Pak. Kebayang betapa beratnya jadi sekarang kepala keluarga. Nah, gitu. Bapak tuh nggak pengen apa, kalian mengerti aja udah bahagia. Iya, Pak, sesudah saya tafakuri, berat sekali jadi seorang kepala keluarga. Situasi tidak mudah, cari nafkah sulit. Padahal kita lagi capek, katanya. Iya, Pak, saya paham. Alhamdulillah kalau kalian paham. Ha? Buat siapa lagi saya berjuang ini? Ha? Untuk semuanya. Bapak perlu apa itu? Bapak tuh buat semuanya. Iya, Pak. Mudah-mudahan saya dan anak-anak bisa sangat memahami. Alhamdulillah ya, ini lumayan tadi ada 2 gepok. Ya. Ternyata uang monopoli hadirin, ya lumayan lah. Hadirin, sama kalau istri marah juga. Cik atuh Pak, beresin di rumah tuh, bantu ayah. Kenapa ayah tuh gitu-gitu amat? Ibu tengah mikir, suami teh di akhirat nggak nyambung hadirin. Pakai akhirat. Bapak teh lebih capek daripada istri, nggak nyambung. Oh iya Bu, siap. Atuh bantuin jadi suami tuh, jangan cuma leha-leha saja. Siap Bu, insya Allah saya bantu ya. Nah gitu dong, jadi insya Allah. Duh, berat perjuangan istri mah, udah hamil, melahirkan, masak. Masya Allah, pengerti beres ya. Udah itu istirahat lagi bisa ya. Halo? Kita mah suka marah-marah jelek, jadi nggak bisa tidur. Mau tidur marahan, nggak bisa tidur. Ya, bangun tidur marahan, nggak bisa makan. Dan nggak ada untungnya galak itu. Coba pembeli galak, marah, kasar kepada pedagang. Jadi dimurahin nggak? Jawab, digratisin, dimurahin? Enggak. Pergi sana. Masih banyak pembeli yang lain. Jangan belanja ke sini lagi. Amit-amit ya Bang Bayi. Gagal. Sekarang pedagang galak. Berapa ini? Gak usah banyak tanya Bu. Lihat aja itu harganya udah saya tulisin di tiap mangga. Jadi beli. 7 turunan. Benar? Mari hadirin, melihat kekerasan demi kekerasan, kita jadikan bahan untuk perbaikan diri kita. Ingat ya, lembut itu merupakan tanda dikaruniai Allah. Fabima rahmati minallah lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah kalian bersikap lemah lembut. Tuh, dengar. Kasar, bengis itu bukan orang yang dirahmati Allah. Rasulullah lemah lembut, layin, ya. Kemudian dengan lemah lembut, air bisa mempersatukan semen, bata, dan sebagainya. Gara-gara air ini, beton ini, betul? Air, kita 70% airan, cairan, betulan ini. Saya 70% cairan, darah, otak. Yang tidak cairannya di tubuh ini kita cuma 30%. Jadi sebetulnya kita tuh makhluk cairan, ya. Oh iya, asal usulnya juga dari air kita ini. Air mani yang secara syariatnya asalnya dari tanah, tetapi wujudnya kita tuh dari setetes mani yang jumpa dengan sel telur. Otak ini cairan, darah tuh cairan. Makanya harusnya kelembutan itu menjadi bagian, kecuali kalau saudara Robocop misalkan ya, atau saudara yang 70% terbuat dari tulang ya.
tengkorak, benar. Nah, air juga bisa memadamkan api. Kelembutan tuh bisa memadamkan. Dan air juga bisa jadi tsunami. Jangan lupakan itu. Penutup, saya pernah lihat gajah. Gajah itu yang di sirkus bisa berdiri, bisa waduh itu disiksanya luar biasa itu. Jangan mau nonton sirkus yang ada gajah bisa berdiri, bisa acting, karena dia dididiknya tuh pakai pengait. Di sininya tajam, di sininya ngait. Jadi kaitnya di sini supaya nurut. Sakit gajah tuh. Jadi kalau pelatihnya udah megang besi dengan pengait dan tombaknya itu, gajah takut. Nurut dia takut. Suatu saat pelatihnya ini tidak bawa ini, dan gajah lihat, diinjak itu, dibanting, sakit hati gajah. Tapi ada singa yang memeluk. Apa karena disakiti? Tidak. Yang saya cerita ibu-ibu di Kolombia dipeluk singa itu, ya, waduh, pelukannya tuh. Diapain ini singa? Kenapa singa bisa memeluk si ibu ini? Apa karena kecantikannya? Tes. Cari jamaah yang paling cantik, masukkan ke kandang singa. Apa karena jam? Singa. Apa karena parfum? Apa karena tas? Misalkan tasnya bagus yang Poci atau nanti ada namanya kan. Saya nggak boleh nyebut merek hadirin. Nah, ternyata si ibu ini dikangenin singa karena 5 tahun yang lalu waktu singa ini kecil pernah diurus oleh ibu ini, ditolong, dikasih air susu, dibelai, dikasih selimut, didekap, dan singa tidak melupakannya. Kebayang tuh kalau 5 tahun yang lalu lihat singa kecil. Ketika lihat si ibu, enak makanan ya. Ini serius hadirin. Singa saja binatang buas ternyata luluh perasaannya merindukan manusia yang pernah menyayanginya dengan penuh ketulusan. Lahirlah lembut. Lembut itu sebabnya 2, kasih sayang dan ikhlas. Keikhlasan dan kasih sayang. Hati-hati ya. Jadi jangan sampai di rumah kita menjadi rumah kulang katih tayang ya. Kenapa suami jarang pulang? Saya mah di rumah kulang katih tayang. Mengerti? Mumpung lagi wabah banyak di rumah, jangan banyak marah. Lihat anak saya dulu penghafal Quran, sekarang jadi penghafal game. Dulu di tangannya mushaf, sekarang nggak bisa lepas dari HP. Ada yang begitu anaknya? Kata ibu teh, dulu anak saya jarang pegang HP, sekarang HP aja terus. Lupa bahwa si ibunya juga mirip ya. Jangan hanya bisa nyuruh dan melarang ke anak. Tiap ketemu, udah sholat belum? Sholat. Sholat kamu ya. Ibu tuh sayang padamu. Kata anak, ibu rajin sholat jadi galak begini. Teman saya nggak sholat baik-baik aja tuh sama saya. Jangan-jangan sholat bikin jadi emosional ya. Serius Bapak. Ada tuh yang galak aja. Benar nyuruhnya nyuruh sholat. Benar nyuruhnya nyuruh ngaji. Tapi caranya ini bikin orang gak suka. Mau tahu caranya? Anaknya senang apa?
Anaknya senang main game balap, bapak ikut balap sama anak. Ayo nah, waktu sholat kita sholat dulu ya nah, siapa gitu. Frekuensinya disamakan dulu. Dan bapak dengan anak tuh beda ilmunya, beda pengalamannya, beda sudut pandangnya, dan beda standarnya, belum sama. Anak kan belum begitu paham keutamaan sholat seperti yang kita pahami, betul? Makanya kalau bicara ke anak juga, kalau anaknya masih kecil tuh jangan begini dari atas, jongkok supaya setara. Kalau dari atas anak tuh lihat tuh lubang hidung, taring, jadi horor ya. Serius hadirin, coba bapak ngobrol dengan yang gede gitu kan beda urusannya. Jongkok, pegang tangannya, jangan sholat bangun sholat, jangan pegang, usap. Anak baik hati, mana pembalap yang soleh? Ayo sudah waktunya sujud ke Allah. Lemah lembut, belai kakinya, pasti ngantuk ya, tapi sudah waktunya sujud ke Allah. Bandingkan dengan, bangun, bangun, kau mau masuk ke neraka ya? Horor. Termasuk Quran, baca Quran, sudah juz berapa sekarang? Malu, tetangga tuh sudah hampir 15 juz, kamu dari, aduh, anak tuh jadi tegang dengan Quran tuh. Horor ya, tertekan. Ini Quran tuh jadi siksaan buat dia. Jangan. Saya baru juga nulis WA ke anak yang sedang menghafal. Nah, bapak mah nggak akan nanya sudah hafal berapa juz, enggak. Takut ngotorin hati. Dan yang paling penting bagi bapak bukan banyaknya hafalan, tapi setiap baca Quran bisa semakin dekat dengan Allah. Setiap satu huruf jadi kebaikan. Wah, itu yang senang. Mungkin ada yang susah dihafal, nggak apa-apa. Mungkin Qurannya kangen, ayatnya kangen, pengen dibaca terus, diulang-ulang. Yang penting mah dari baca Quran, nanti pahami artinya, bersihkan hati, dicoba diamalkan. Dah itu, mau setahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, belum apa, nggak apa-apa. Yang penting tiap huruf bisa membersihkan hati dan jadi amal yang disukai Allah. Saya nanya, gimana tuh sesudah gitu? Aduh, lega Pak, jadi semangat ngapalin gitu. Kadang-kadang kita ke Quran aja, pada Quran menyuruh lembut, kitanya kasar, ya nggak? Hafalin dong, yang gini-gini aja nggak hafal, padahal dia juga nggak hafal ibunya. Dia jarang ngapalin, malu ibu. Tuh teman-teman seangkatan kamu udah 5 juz, masa kamu hanya 2 juz aja? Ya, jadi horor kan? Di mana? Masa Quran hanya jadi menegangkan gitu? Halo? Ahlul Quran itu harusnya mengamalkan 159 ini. Ya, lembut, santun. Hati-hati yang anaknya ngapalin Quran, jangan sampai ibu bapaknya jadi ujub. Pas di wisuda, waduh, alhamdulillah anak saya hafiz. Padahal anaknya udah lupa juga tuh hafalannya. Ya, tidak mudah untuk jadi mutkin 30 juz tuh. Belum lagi disebut semuanya al-hafiz, anak saya sudah terus ujub ke sana sini. Anaknya juga jadi tertekan, padahal dia tahu. Dia tuh belum 30 tuh hanya baru berhasil setoran aja. Tapi sudah dikenalkan hafiz, hafiz, hafiz. Pertama mah belum tentu ingat apa yang dia hafalkan seluruhnya. Yang kedua, belum tentu juga dia paham dan belum tentu mengamalkan. Terus kita udah keburu ujub, padahal nggak ngapalin lagi ibunya teh. Saya kira menghafal Quran bukan untuk ujub, bukan untuk ria, bukan untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk disebut-sebut, tapi untuk dua hal
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi membaca Quran seharusnya membuat hatinya jadi bersih dan bisa mengamalkannya dengan benar. Terima kasih hadirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami, hapuskan aib-aib kami ya Rabb. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, akhlakul karimah. Karuniakan kepada kami ya Allah lahir batin sehat wal afiyah. Lindungi kami dari wabah ini ya Rabb. Lindungi kami dari fitnah, dari musibah. Ya Allah, berikan kemudahan apapun yang Engkau sukai dan jauhkan dari apapun yang Engkau murkai. Ya Rabb, ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Ampuni dan sayangi guru-guru kami. Muliakan orang-orang yang menjadi jalan darimu untuk kebaikan kepada kami. Ya Allah, berkahilah sisa umur kami ini. Berkahi keluarga kami. Berkahi rezeki yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dari perpecahan ya Rabb. Karuniakan para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang benar-benar takut kepadamu. Kami berlindung kepadamu dari siapapun yang zalim ya Allah. Dari siapapun yang menjauhkan umat darimu. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin sekalian, saya tidak bisa berlama-lama ya karena lebih cepat, lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.